Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kajian kita hari Kamis yang lalu masih memahami nama Allah Al-Mu'min. Antara lain kesimpulannya adalah Al-Mu'min adalah Allah yang memberikan keamanan kepada makhluknya, termasuk kita kepada hamba-hambanya. Dan juga Al-Mu'min maknanya yang membenarkan keimanan para makhluknya dan Al-Mu'min juga bermakna nanti dia yang menjamin keamanan bagi makhluknya untuk tidak dizalimi. Maka pada malam hari ini kita masuk kepada Al-Muhaimin. Al-Muhaimin. Tidak terang aja lah itu. Kesalahan bukan pada mic Anda. Al-Muhaimin di dalam Al-Quran ada 2 kali. Pertama dalam ayat yang sering kita baca, surat Al-Hasyr. Sering kita baca. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'min al-muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Ayat 23. Dalam surat Al-Hasyr ayat ke-3, Al-Muhaimin di situ adalah sebagai nama Allah. Satu lagi dalam surah Al-Maidah, surat yang ke-5 ayat 48, disebutkan Muhaimin di situ bukan nama Allah tapi sebagai Al-Quran, sebagai pemelihara penjaga. Halaman 116, sekedar untuk tahu. Ayat 48, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wala tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Dan kami telah menurunkan kepada engkau ya Muhammad Al-Quran bil haqqi, dengan membawa kebenaran, musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, wa muhaiminan, dan menjaga, muhaiminun sekaligus menjaga, memelihara kitab-kitab terdahulu daripada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para pengikut-pengikutnya. Al-Quran sebagai penjaga, pengawas, menjadi saksi atas kitab-kitab sebelumnya. Jadi muhaiminan dalam surah Al-Maidah adalah Al-Quran. Dan kita tidak pelajari yang kita pelajari muhaimin sebagai nama Allah yang tercantum dalam surat Al-Hasyr ayat ke-23. Muhaimin. Secara bahasa, muhaimin kata pakar-pakar bahasa terambil daripada kata-kata haimana.
bisa diterjemahkan dengan memelihara, menjaga, mengawasi, menjadi saksi, dan mengamankan. Jadi kalau diterjemahkan haimana ke dalam bahasa Arab, maka berarti la haimana itu maknanya memelihara, menjaga, mengawasi, menjadi saksi, dan mengamankan. Haimana yuhaiminu, nanti muhaimin. Secara bahasa aja berarti maknanya yang memelihara, yang menjaga, yang mengawasi, yang menjadi saksi, yang memberikan keamanan. Itu secara bahasa. Lalu apa yang dimaksud dengan nama Allah Al-Muhaimin? Di dalam Al-Quran cuma disebut satu kali yang merujuk kepada nama Allah, dan satu lagi untuk Al-Quran. Maka kita rujuk kepada bahasan-bahasan ulama, penjelasan-penjelasan mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala menamai dirinya dengan Al-Muhaimin. Antara lain maknanya adalah Allah menjadi saksi atau menyaksikan setiap perbuatan makhluk. Karena Muhaimin itu salah satu maknanya menyaksikan atau menjadi saksi. Oleh sebab itu tidak ada satupun perbuatan makhluk dan apapun yang dilakukan makhluk, sedang apa, mengapa, dan di mana makhluk yang luput daripada persaksian Allah. Dia menyaksikan perbuatan tingkah laku makhluknya. Itu semakna dengan syahid. Allah syahidun ala ma yaf'alun. Allah menjadi saksi atas apa yang mereka perbuat. Itu satu. Maka berdasarkan makna itu, tidak satu pun makhluk manusia khususnya dan semua makhluk pada umumnya yang luput, yang terhindar, yang terlepas daripada persaksian Allah. Allah menjadi saksi. Itu satu makna. Makna yang kedua daripada Allah Al-Muhaimin adalah yang mengawasi. Mengawasi. Dialah yang mengawasi sekaligus mengontrol dan juga merasa dan juga memberi rasa aman. Kalau begitu maknanya Allah Al-Muhaimin, Dia yang mengawasi, Dia yang mengontrol semua perbuatan hamba. Sekaligus Dia juga nanti yang memberi rasa aman, karena Dia mengawas. Pengawas adalah orang yang mengawasi. Yang mengawas itu sehingga yang diawasi menjadi aman, menjadi terkontrol. Itu namanya pengawas. Itu kedua makna. Sebagaimana disebutkan kitab Lisanul Arab. Boleh lihat kitab Lisanul Arab. Yang ketiga maknanya mengetahui. Allah Al-Muhaimin berarti Dia mengetahui segala sesuatu, dan tidak ada yang tidak diketahuinya sebelum, sedang, dan akan. Dan yang keempat maknanya kan sering yang memelihara, menjaga. Memelihara, menjaga, melindungi, mencukupi kebutuhan-kebutuhan makhluknya. Yang sering terpakai dan yang sering dipahami oleh ulama. Maka jadilah mana Allah Al-Muhaimin. Kalau kita himpun, kalau kita gabung-gabung, Dialah Allah.
yang memelihara, menjaga, memelihara, mengawasi, mengontrol, mengurusi makhluk semua, dan semuanya tidak lepas daripada persaksiannya. Maka siapapun makhluk di alam semesta ini, tidak satu pun yang terlepas daripada penjagaan, pemeliharaan, pengawasan Allah. Dia menyaksikannya. Dan tidak satu pun yang di luar penjagaan dan perlindungan Allah. Itulah Al-Muhaimin yang sering dibaca oleh orang ketika membaca surah Al-Hasyr tadi. Jadi dari berbagai macam penjelasan ulama di atas yang kita ambil sebagiannya, Al-Muhaimin Allah yang menyaksikan dengan segenap pengetahuannya, yang menyangkau setiap rincian peristiwa dan kejadian, setiap gerak dan perbuatan, setiap ucap dan isyarat, semua diketahuinya, kecil atau besar. Lalu apa yang bisa kita petik dari nama Allah atau mengenal nama Allah Al-Muhaimin? Itu kembali kita kenal, membaca, menghafal, mempelajari nama-nama Allah bukan hanya sekedar fadilah-fadilah, bukan sekedar pahala-pahala, bukan sekedar dapat ganjaran, balasan. Tidak. Selaku hamba Allah yang dicipta Allah, menjadi suatu kewajiban bagi kita makhluk untuk mengenal siapa pencipta kita itu. Bekolah kaji padilahnya. Beko sialan nama apa 99 masuk surga, bekolah kajinya dapat pahala. Tidak. Selaku kita makhluk Allah, ciptaan Allah, kita yang dicukupi kebutuhan kita oleh Allah itu. Kewajiban kita mengenal siapa Allah. Logika saya pakai. Awak sebagai keraja orang tak kenal yang tak samang sombong ada. Keraja di kedai orang, di toko orang, di perusahaan orang, tak kenal wak saya tak sama wak. Kamu gara-gara kerja. Saya tak sama aku entah, tahu kan? Saya tak sama. Gara-gara kena pecat. Kita makhluk Allah, tak kenalnya Allah kan sombong. Ada nanti sombong tak? Dia sombong. Dengan mengenal nama Allah, mempelajari siapa Allah, kita kenalnya Allah. Manfaatnya, keutamaannya untuk kita aja. Tak kenalnya kita ya Allah, Allah tak apa-apa. Allah tu Ghani. Anang Ghani, tak butuh. Orang terjemahan bahasa Ghani kayo. Asal kata Ghani tak butuh, tak berhajat. Awak fakir, berhajat dan butuh. Jamaknya fuqara, antumul fuqara ilallah. Kamu tu butuh. Kamu tu berhajat. Kamu tu memerlukan Allah. Kamu tak bisa tanpa Allah. Sebaliknya Allah Ghaniyud wa huwal Ghaniyul Hamid. Dia Maha Ghani, tak butuh, tak berhajat. Tanpa awak Allah nak apa kan? Disembah tak disembah Allah, ditaati tak ditaati Allah, patuh tak patuh kita kepada Allah, kita kenal tak kita kenal Allah, biasa saja Allah je. Dia Ghani, tak berhajat. Dia tak membutuhkan apa dan siapa, segala sesuatulah yang butuh dengan dia. Jadi kepentingan untuk mengenal Allah itu bukan untuk Allah. Mempelajari nama-nama Allah
Tidak ada faedah manfaat untuk Allah. Tidak ada. Aku nuduh Allah. Gunanya bagi Allah apa? Tidak ada. Dia memang kaya. Semua beribadah, tidak beribadah di Allah tidak apa sebenarnya. Dia tidak baca, dia tidak butuh, dia tidak memerlukan itu. Itu Ghani, Ghaniyun Hamid, Ghaniyun Anil Alamin. Dia maka artinya tidak butuh kepada apa saja yang di alam semesta. Lalu dengan mengenal nama Allah Al-Muhaimin, nah kan, kita pelajari nama Allah Al-Muhaimin, A faedah, A manfaat, A bisa kita ambil sebagai petunjuk pegangan hidup. Yang pertama, kalau pengertian Al-Muhaimin kalah tadi lah. Al-Muhaimin dialah yang menjaga, yang memelihara, yang mengurusi, yang menyaksikan, yang memberikan perlindungan sehingga aman. Nah, itu namanya Al-Muhaimin. Dia yang menjaga, dia yang memelihara, dia yang mengurusi, dia yang menyaksikan, dia yang melindungi, dia yang memberikan jaminan keamanan. Karena tiga. Yang tiga itu, pertama karena ilmunya, kedua karena kudrahnya, ketiga karena raqibnya. Pertama, Allah mengawasi, Allah memelihara, Allah menjaga, Allah mengawasi, Allah mengurusi, Allah menyaksikan, Allah melindungi dan segala macamnya lantaran tiga. Pertama, karena alimnya dia, ilmu alim. Allah Subhanahu wa taala mengurusi, mengawasi, menjaga, memelihara, melindungi, mencukupi semua makhluknya, sehingga semua makhluk itu dapat jaminan keamanan, ketenteraman dan ketenangan. Karena dia alim. Dia alim. Apa alim? Dia yang maha mengetahui segala sesuatunya. Dan tidak ada segala sesuatunya yang luput daripada ilmu pengetahuannya. Karena ilmu Allah luas menyangkau segala yang ada. Bahkan sebelum segala sesuatu ada, ilmunya sudah ada. Jadi ilmu Allah meliputi menyangkau semenjak sebelum, sedang dan akan, sebelum, sedang dan akan. Kita ambil satu surah Al-An'am, surat ke-6 ayat 59, contoh satu. Al-An'am surat yang ke-6 ayat 59. Halaman 134. Di bawah sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi zulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Kita pahami sejenak. Dan indahu, di sisinya, kunci-kunci mafatih, kunci-kunci al-ghaibi, semua kegaiban.
di sisi Allah semuanya. La ya'lamuha illahu, tidak ada yang mengetahuinya. Segala macam kunci-kunci kegaiban itu melainkan Dia saja. Dia yang di sisinya kunci-kunci segala kegaiban. Berarti segala kegaiban ada dalam ilmunya. Dia mengetahui apa saja yang ma fil bar. Apa saja yang di bar daratan. Wal bahar, di lautan. Tengok sebentar kata-kata umum. Maknanya umum. Anan umum, dia mengetahui apa saja. Berarti tidak ada yang tidak diketahuinya yang di daratan dan di lautan. Yang kedua, ya'lam. Ya'lam itu maknanya terus menerus, senantiasa selalu. Ya'lam fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' memfaedahkan kepada sedang dan terus. Berarti maknanya dia senantiasa mengetahui apa saja yang di daratan dan di lautan. Itu. Wa ma tasqutu min warah, dan tidaklah tasqutu gugur min warah, satu pun daun. Kata-kata min masuk ke warakah. Warakah itu sehelai daun. Masuk min, berarti tidak satu pun. Tidak satu pun daun. Dimanapun daun itu berada, gugur dia. Melainkan ya'lamuha, dia mengetahuinya. Alangkah luas menjangkau ilmu. Daun di hutan belantara sana, lepas gugur tanggal jatuh ke bumi, dia pasti mengetahuinya. Bahkan tidak akan gugur sehelai daun kalau dia tidak izin. Nah, tidak akan terjadi di alam semesta kecuali tanpa izinnya. Itulah dia Allah. Wala habbatin fi zulumat, dan tidak pula sebuah habbah, sebuah biji, fi zulumatil ard, dalam kegelapan bumi. Biji dalam kegelapan bumi. Biji. Ini masuk bumi. Baca salah. Ubi, kentang, bingkuang, bawang. Baca salah. Wortel, ale, kepelo, jala, kepelo, tagak, batang. Pokoknya apa so biji-biji, umbi-umbi yang ada dalam kegelapan bumi, termasuk buah yang rareh, yang jatuh. Wala radbid wala yabisid, tidak yang ratap yang basah, apapun yang basah. Wala yabis, dan tidak pula yang kering. Illa, melainkan semuanya itu fi kitabim mubin, sudah tercatat, sudah tertulis dalam suatu kitab di Lauh Mahfuz. Kita garisi yang terakhir. Segala sesuatu yang ada di alam semesta, di alam jagat raya, semuanya itu sudah tercatat, sudah tertulis di buku catatan Lauh Mahfuz. Jauh sebelum bumi langit diciptakan, 50.000 tahun sebelum bumi langit diciptakan, semua tercatat di situ.
maka tidaklah gugur satu helai daun, melainkan sudah tanggalnya, di mananya, ke mananya jatuh. Biji betulah. Tidak yang basah, tidak yang kering begitu. Semuanya sudah tercatat. Jadi jatuhnya itu, tanggalnya itu, lapihnya itu, sudah dalam catatan. Di Lauh Mahfuz. Di mana Lauh Mahfuz? Suatu tempat. Di situ tercatat pembukuan alam namanya. 50.000 tahun. Menurut Al-Hafiz Ibnu Katsir dan kitab tafsirnya. Ketika beliau menguraikan tafsiran surah Al-Hadid, beliau nukil sebuah hadis. Karena ilmu Allah itu seperti itu. Dan kau meliputi segala yang ada sebelum, sedang dan akan, maka tidak ada yang lepas daripada pengawasannya, pemeliharaannya, penjagaannya, persaksiannya, perlindungannya. Itu yang muhaimin. Dia muhaimin yang menjaga, yang memelihara, yang melindungi, yang mengurusi, yang mengawasi, yang menyaksikan, yang mencukupi kebutuhan hamba, karena dia alim. Berarti tidak satu pun yang tidak terlindungi, terpelihara, terjaga, terawasi, disaksikan. Karena dia alim. Satu, alim. Termasuk mengawak kini, sedang mengawak kini, dimawak kini. Kalau dalam catatannya lah tu. Cuma kepada kita nak diberitahu. Wasi'a Rabbi kulla syai'in ilman. Wasi'a Rabbi kulla syai'in ilman. Tuhanku ilmunya meliputi segala sesuatu. Wasi'a, meliputi, menyangkau segala sesuatu ilmu Tuhanku. Maka kembali kita kepada awal. Allah mengurusi, Allah menjaga, Allah memelihara, Allah melindungi, Dia menyaksikan, Dia memberikan keamanan dan jamin kecukupan kepada seluruh makhluknya, termasuk kita manusia, dan tidak ada yang terlewatkan, terluputkan, tidak ada yang lupa, tidak ada yang tinggal, tidak ada yang tercecer, karena Dia alim. Sampai situ dua cek, berarti tidak perlu cameh. Itu gunanya kita belajar. Tidak perlu cameh, rusuh, sedih. Kenapa begitu? Karena kita sudah dijamin oleh pemelihara kita, pengawas kita, pelindung kita, penjaga kita. Itu Allah Al-Muhaimin. Al-Muhaimin. Itu satu. Mudah-mudahan tertangkok. Tidak nak tertangkok, tangkok sen. Yang kedua, Allah itu di samping Dia segala sesuatu sudah diilmuinya, dan tidak ada sesuatu pun yang tidak tercatat, yang tidak tertulis. Sehingga dicontohkan daun selai pun sudah tertulis. Biji sebuah sudah tertulis. Sudah tertulis semua. Termasuk rahasia batin. Apa yang kita sembunyikan, apa yang kita rahasiakan. Dan apa nalah hilang di kita, di Allah nak luput. Segala aktivitas kita lahir dan batin. Segala kerja kita lahir dan batin. Bahkan jangankan rahasia,
yang lebih tersembunyi daripada rahasia, yaitu hal-hal yang telah dilupakan oleh kita manusia dan yang berada di alam bawah sadar kita manusia, Allah mengetahui. Ya. Jangankan rahasia, yang lebih tersembunyi dari rahasia, yaitu hal-hal yang telah kita lupakan dan yang berada di bawah alam sadar kita, tidak tahu gitu. Allah mengetahuinya. Surat Taha misalnya, kalau lagi tidak panik, silakan. Taha surat ke-20. Ayat 7. Bunyinya 6 dan 7 dulu. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtath thara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Kita pahami sejenak. Lahu, miliknya, kepunyaannya, karena lam tu li tamlik, miliknya, kepunyaannya, ma, apa saja yang di semua langit, dan apa saja yang di bumi, dan apa saja yang ada antara keduanya, dan apa saja yang tahta tsara. Tahta tsara di bawah tanah, as-tsara tanah. Itu semua miliknya. Di langit, di bumi, di antara langit dan bumi, dan yang di bawah tanah, punyanya, miliknya. Itulah Allah. Dan semua yang dimilikinya dia tahu. Kalau Allah, awak sini punya barang, tahu barang awak. Kalau Allah, penawak salah orang, kalau mu nak balik nampak dah. Penarin tu, saya kenal. Saya terkenal dah orang awak. Pakai orang tahu awak satu punya awak, tak tahu awak. Allah, dia yang mencipta semua. Dia khaliqu kulli syai', dia yang menciptakan segala sesuatu. Apapun yang dicipta pasti dia ketahui. Apa saja yang diciptakan, dia ketahui. Surah Yasin, mari kita buka. Bikulli khalqin alim, terhadap segala satu ciptaannya dia mengetahui. Tidak ada yang tersembunyi di langit, di bumi, di antara langit dan bumi, dan di bawah tanah. Untuk itu, wa in tajhar, dan jika in tajhar bil qauli, engkau keraskan suaramu, tajhar, engkau menjaharkan, mengeraskan ucapanmu, suaramu, fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa, sesungguhnya dia ya'lam, dia senantiasa mengetahui apa yang sirra, apa yang rahasia, dan apa yang akhfa, lebih tersembunyi daripada rahasia. Rahasia itu sajalah tidak tahu orang, apalagi yang lebih tersembunyi dari rahasia. Alu nala lupa nura, awak lupa, atau nentanduk di alam bawah sadar kita, dia mengetahuinya. Untuk itu tidak perlu engkau kari-kari doa, itu maksudnya.
Yang dangik-dangik na berdoa kepada Allah. Tahu dangik? Disangik-sangikan. La tajahar. Allah kena pakat. Dia tidak jauh, dia dekat. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i. Itu kan salah satu sebab nuzulnya, ada yang bertanya, ya Allah, ya Rasulullah, apakah Tuhan kita itu jauh supaya kita berteriak memanggilnya, atau dekat supaya kita berbisik? Nah, turun ayat. Wa idza sa'alaka, apabila bertanya kepadamu Muhammad, ibadi, hamba-hamba aku tentang aku, katakan aku dekat. Tidak perlu mengari-ngari atau teriak. Kecuali kita majan doa, majan zikir, orang banyak, ya jangan kare-kare nak ada. Ku baconya nak ada. Itu Tuhan mi kemunculan bacalah supaya terangan orang. Tapi jangan makasudnya supaya terangan di Allah. Kalau supaya terangan di Allah, maduan corong ke langit. Tak kasih kau dah. Katih maduan. Ya aneh ni orang berdoa kare-kare, orang zikir kare-kare ko. Di masjid dua orang lah. Di masjid dua orang. Mai-mai lah. Kare keluar. Tak boleh kaji kita, tak boleh tu dah. Cuma menjalehan. La tajhar, insya-Allah la tajhar, kamu tak pekat. Semuanya saya ketahui. Tak ada yang tersembunyi. Wabtaghi baina dzalika sabila, surah Al-Isra. Cari saja jalan tengah. Wabtaghi baina dzalika sabila. Akhir-akhir surah Al-Isra. Jalan tengah biar ndak kare, ndak lunak, segera terangah itu. Karena Allah Maha mengetahui. Tahulah. La tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Dari situ dapat kita paham. Allah Al-Muhaimin, dialah yang menjaga, yang memelihara, yang mengawasi, yang menyaksikan, yang melindungi, yang mencukupi hamba-hambanya. Tidak ada yang luput daripada penjagaannya, daripada pemeliharaannya, daripada pengawasannya, daripada perlindungannya, daripada persaksiannya. Karena dia alim. Keyakinan tu nang kena pecik, nang kena pegang. Pecik arak-arak, ganggam tagu-tagu. Jadikan jadi pegang hidup. Itu satu. Yang kedua, karena dia juga bersifat kudrah. Kudrah kuasa. Kudrah kuasa. Qadir yang berkuasa. Nah, kan? Namanya Qadir yang berkuasa. Qadir yang maha berkuasa. Muqtadir yang betul-betul berkuasa. Tiga. Qadir, Muqtadir. Halo? Lagi. Qadir yang berkuasa. Itu nama panjang qafnya, kini nama panjang lagi ya dalnya. Qadir ala kulli syai'in qadir. Dan celai Muqtadir. Kalau Qadir yang berkuasa, kalau Qadir yang maha kuasa, kalau Muqtadir yang betul-betul maha kuasa. Ada penekanan. Sifatnya kudrah. Sifatnya kudrah, namanya Qadir. Apa itu? Kuasa. Ada kudrah, ada iradah. Kudrah ko bahasa orang awak kudarai. Nak buku darai dia lain. Dia kudrah punya sifat kuasa dan maha berkuasa. Malahan segala sesuatu berada di bawah ala kulli syai'in qadir.
Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah itu ala kulli syai'in qadir. Kekuasaannya berada di atas segala sesuatu yang ada. Kita ulang, kekuasaan Allah berada di atas segala sesuatu yang ada. Dan ayatnya banyak. Kalau kita buka, banyak ayatnya. Untuk itu kita ringkas saja, tidak buka ayat. Kan banyak ketemu dah ala kulli syai'in qadir. Banyak so, tak perlu cari banyak so. Di samping nanti di tengah-tengah ayat nanti jo dapat kita bunyi, kita cari kan. Nah, intinya Allah Subhanahu wa taala karena dia bersifat kudrah. Kudrah adalah kuasa. Sifatnya kudrah, namanya qadir, juga muqtadir. Karena dia punya itu, entah, maka tidak ada yang tidak dijaminnya. Tidak ada yang tidak dijaminnya, penjagaan pemeliharaannya. Dia kuasa untuk itu. Kuasalah. Karena dia berkuasa dan maha kuasa, tidak ada yang tidak terlindungi, terpelihara, terjaga, terawasi. Maka semua yang ada di alam, termasuk kita manusia, tidak lepas, tidak luput daripada pengawasannya, penjagaannya, pemeliharaannya, perlindungan, karena dia kudrah, kuasanya. Karena segala sesuatu berada di bawah kuasanya. Nah, kullu syai' tambica. Bisa perpanjang waktu. Oh, jadi time ya. Iko kok ha? Kau namanya syai' sesuatu. Iko syai' sesuatu. Ko syai' sesuatu. Iko syai' sesuatu. Ko syai'. Ko syai', ko syai', ko syai'. Ko syai'. Ada meja syai', ko syai', syai'. Segala sesuatu kan asya'. Maka sesuatu kullu syai'. Nah, kullu syai' itu berada di bawah kudrah. Ala kulli syai'in, kuasanya berada di atas segala sesuatu. Segala sesuatu berada di bawah kekuasaannya. Ini tidak ada yang tidak terpelihara, terlindungi, terjaga, terawasi, dan dijaminnya perlindungan kiamat. Itulah Al-Muhaimin. Al-Muhaimin. Itu gunanya kita mengenal Al-Muhaimin agar kita jangan cameh, jangan takut. Allah itu mencipta segala sesuatu bertanggung jawab. Nah, ilapeh namanya. Dijaga, dipelihara, diawasi, dilindungi kita, dicukupi kebutuhan kita. Tidak ada yang lapeh. Di samping itu dia juga raqib. Yang ketiga, sudah kau selesai kajian. Dia raqib. Raqib artinya mengawasi. Raqib mengawasi. Allah itu raqib, mengawasi. Salah satu nama Allah kan raqib. Salah satu nama Allah raqib. Artinya yang mengawasi. Karena dia yang mengawasi, maka tidak ada yang tidak terawasi.
Tidak ada yang tidak terawasi karena dia Maha mengawasi. Nah, dalam ayat-ayat banyak ketemu. Kemudian kita tarik kesimpulan. Kita tarik kesimpulan. Dia Allah itu Raqib, Maha mengawasi, Maha mengamati. Maka segala yang ada tidak ada yang tidak terawasi. Tidak ada yang luput daripada pengamatannya. Karena Allah itu alim, mempunyai sifat ilmu. Karena Allah itu qadir, bersifat qudrah. Karena Allah itu mempunyai sifat juga mengawasi, mengamati. Maka segala sesuatu yang ada, segala sesuatu ada, dipeliharanya, dijaganya, diawasinya, disaksikannya, dilindunginya, dicukupinya. Itulah Al-Muhaimin. Dengan mengenal nama Allah Al-Muhaimin, kita punya pegangan bahwa zat yang kita sembah, yang kepadanya kita mengaturkan puja-puji, berlindung, memohon, meminta dan bersandar, yakinlah tidak ada kita-kita yang luput daripada penjagaan, pemeliharaan, pengawasan, pelindungannya. Untuk itu mintalah kepada dia. Nah, mintalah, memohonlah kepada dia. Itu kira-kira Al-Muhaimin yang kita baca tu. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin. Bisa diterjemahkan Al-Muhaimin tu yang maha memelihara, maha menjaga, maha mengawasi, maha mengurusi, maha menyaksikan. Bisa kelima-lima. Kita pakai kelima-lima. Mudah-mudahan dengan mempelajari nama Allah itu, perlu kita catat balik. Wajib hukumnya mempelajari, mengetahui Allah melalui namanya. Rukun iman 6. Ya 6. Hah? 6. 6. Iman kepada Allah. Iman kepada Allah itu mencakup 4. Iman kepada wujud Allah. Allah itu ada, yakini. Mengimani Allah sebagai Rabb, pencipta, pengatur, pemelihara, penjaga segalanya, alam semesta diurusinya. Mengimani, meyakini bahwa hanya Allah lah satu-satunya yang berhak disembah. Yang keempat, mengimani, meyakini dia memiliki nama-nama dan mempunyai sifat-sifat yang tinggi. Maka tidak dikatakan beriman orang kepada Allah kalau nampak kau tidak dipegangnya. Meyakini Allah itu wujud, meyakini dia Rabb, meyakini dia ilah yang disembah, meyakini dia memiliki nama-nama. Nama-nama Allah itu bukan sekadar dibaca-baca dan dipajang-pajang, dipelajari. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang tidak sombong. Sombong kadang orang itu tidak kenal dengan pencipta. Kalau bahasa awaknya, Allah itu lah panik. Lah panik, walaupun Allah tidak panik. Allah tidak panik, cuma bahasa awaknya. Allah sudah menukil, menyebutkan siapa dirinya dalam Al-Quran. Contoh saya Al-Fatihah. Alhamdulillah, siapa Allah tu? Rabbil Alamin, siapa lagi? Ar-Rahman, siapa lagi? Ar-Rahim, siapa lagi? Malik. Kan dia kenalkan dirinya. Di penutup ayat banyak nama-nama Allah. Dan nama Allah itu bukan hanya dihafal. Kalau memang hafal Allah nak tekas lah, selesai. Kalau pajang-pajang suruh seorang mau kok di Labuah, pajang Labuah. Tak sumbangan, Nazari. Apa toh? Kita pelajari nama Allah itu, kita imani, kita jadikan
pegang dalam hidup. Dengan mempelajari nama Allah Al-Muhaimin, kita tahu Allah tu memelihara kita, menjaga kita, melindungi kita, mencukupi kita, mengawasi kita, menjamin rezeki kita. Kira itu. Ya Ustaz baju merah. Pak Kiai kita kan? Kita orang berhenti ngaji kan? Ya, nanti yang ngaji lah itu. Yang kiri subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.